Lalu dia katakan fawajadtuhu yaqtasil wa Fatimatu tasturuhu. Lalu saya temukan dia sedang mandi dan Fatimah anaknya tasturuhu menutupinya dengan kain tentunya. Faqala man hazihi, lalu dia bertanya Nabi alaihi salatu wasallam, hazihi, siapa ini orangnya? Ini pertanyaan untuk memastikan. Qultu ana Ummu Hani, saya adalah Ummu Hani. Ummu Hani adalah berarti sepupu Nabi alaihi salatu wassalam, karena dia adalah anak Abu Thalib paman Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini sesuai dengan tunjukan yaitu mesti memakai penutup kalau kita mandi di sekitar kita ada orang, kalau di sekitar ada orang, artinya wajib, karena orang mandi kan rata-rata auratnya tersingkap atau terbuka sengaja ataupun tidak, maka mesti dari adapun kalau dalam keadaan itu sudah pada waktu sebelum ini, di bab sebelumnya, kalau keadaannya dalam keadaan sendiri maka tetapi yang afdal adalah memakai penutup. Nah, kemudian beliau meriwayatkan hadis yang kedua, Abdan telah menceritakan adanya Abdan. Itu adalah laqab atau gelar, namanya Abdullah ibn Ahmad ibn Uthman al-Ahwazi atau al-Farsi. Qala, dia berkata, akhbarana Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abdullah, yaitu Abdullah al-Marzi Abdurrahman, yang disebut oleh Imam Hajar jumi'a fihi jami'u khisalil khair, dikumpulkan pada pribadinya semua sifat kebaikan. Sudah kita jelaskan dalam pertemuan ini sebelum ini juga bahwasanya beliau adalah orang yang memiliki segala keistimewaan, yang sangat banyak. Qala akhbarana Sufyan, dia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan, itu Sufyan bin Sa'id ibn Masruq, ibn Sa'id ibn Masruq Turi, seorang imamul fuqaha dan hadis di Kufah. Ahmad bin Mahran al-Kahili Abu Muhammad al-Kufi, an Salim ibn Abil Ja'ad, Salim bin Abil Ja'ad al-Kufi, an Quraib maula ibn Abbas, Quraib maula ibn Abbas, an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas bin Muttalib al-Hashimi, an Maimunah, dari Maimunah bintul Harits al-Hilaliyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kandung dari ibu Abdullah ibn Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas kepadanya adalah bibi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menutupi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtasil min apa, saya yang menutupnya. Maka salah yadaihi, lalu membasuh kedua tangannya, thumma sabba biyamini ala shimalihi, kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Faghasala farjahu, lalu beliau membasuh farajnya, kemaluannya, karena tunjukkan bahwa ma asabahu dan membasuh apa yang kemaluannya, thumma
masaha biyadihi ala al-ha'iri awil ardi. Beliau mengusapkan tangannya ke dinding atau ke tanah, ya, untuk menghilangkan dari wudu salat. Kemudian dibasuh kembali, kemudian wudu seperwudu salat. Ghaira rijlaihi, kecuali membasuh kedua kakinya. Kedua kakinya diundur membasuhnya sampai selesai mandi. Thumma afadha ala jasadihil ma', kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Ini tidak berurutan, ini namanya dalam istilah apa namanya, mutlaqul jama', bukan ala tertib. Thumma tanahha faghasala qadamihi, kemudian beliau tanahha, menjauh dari tempat mandi tadi dan membasuh kedua kakinya. Ini sudah dijelaskan pada hadis yang pada bab yang sebelumnya tentang seorang mandi janabah bersama istrinya. Nah, kemudian bab yang setelahnya, dan ini yang bab yang baru yang kita pelajari pada kesempatan ini, qala babun idza talamatil mar'atu. Bab hukum yang berlaku apabila seorang perempuan mimpi. Bila seorang wanita mimpi. Dari bab ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya wanita juga mengalami mimpi seperti laki-laki. Yang mimpi yang dimaksud tentu maksudnya mimpi yang berbeda. Kalau istilah kita mimpi naik pesawat. Mimpi naik pesawat. Bagi yang belum tahu tanya semua yang sudah tahu. Nah, mimpi naik pesawat. Kalau perempuan mimpi apa ya? Kalau laki kan mimpi naik pesawat, kalau perempuan mimpi dijadikan pesawat. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, bahwa wanita juga mengalami mimpi seperti laki-laki, dan sebagaimana mimpi kadang sampai ada bekasnya, dan ada pula mimpi yang tidak ada bekasnya. Nah, bagaimana hukumnya? Ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Maka dikatakan idza talamatil mar'ah, bab apabila seorang wanita itu bermimpi. Nah, apa hukumnya? Apakah sama hukumnya atau berbeda? Kalau sama berarti kita lihat, kalau seandainya berbeda, bagaimana pula membedakannya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yusuf, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yusuf, yaitu Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi Al-Misri. Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi Al-Misri salah seorang murid Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah. Qala, dia berkata, akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami hadis ini Malik itu Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Himyari Abu Abdullah Al-Madani, Imam Darul Hijrah, salah satu dari 4 fuqaha Al-Islam, seorang dari imam mazhab yang 4, yaitu yang kedua setelah Imam Abu Hanifah, wafat 179. An Hisham ibn Urwah, dari Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi. An Abi, dari bapaknya Urwah ibn Zubair
Ibn al-Awwal al-Asadi, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in, salah satu dari 7 orang ahli fikih Madinah di masa tabi'in. Masa tabi'in itu banyak para fuqaha di Madinah tuh kan, baru saja sahabat dalam murid para sahabat, dengan dia adalah pusat Islam. Nah, 7 orang yang itu Sa'id ibn Musayyib, Urwah ibn Zubair, Sulaiman ibn Yasar, Abu Bakar ibn Amr ibn Hazm, kemudian Nafi' Maula ibn Umar, kemudian lanjutkan Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Ada yang mengatakan yang ketujuh Salim ibn Abdullah ibn Umar, ada yang mengatakan Kharijah, yang ketujuh Kharijah ibn Zaid. Ala kulli hal, mereka adalah para fuqaha yang paling terkenal di Madinah, dan Urwah ya tanpa khilaf adalah salah satu dari ketujuh fuqaha Madinah di masa tabi'in tersebut. An Zainab binti Abi Salamah, dari Zainab anak anak Abi Salamah. Zainab binti Abi Salamah. Zainab binti Abi Salamah ini adalah anak Salamah yang paling kecil yang ditinggalkan oleh Abu Salamah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Salamah tinggal Abu Salamah sahibul hijrain, itu orang yang hijrah 2 kali dan sangat menyayangi keluarganya. Lalu ketika meninggal Abu Salamah, disuruh oleh Nabi Ummi Salamah untuk membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa khluqni khairan minhu. Ya Allah, beri aku pahala atas musibah yang menimpaku dan ganti dia dengan yang lebih baik. Ummu Salamah berkata-kata juga dalam hatinya, siapa pula yang lebih baik dari Abu Salamah, karena Abu Salamah punya kelebihan yang di mata Ummi Salamah sangat istimewa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, akhirnya dia dilamar oleh Rasulullah SAW. Banyak yang melamar sebelumnya, tetapi banyak yang ingin, cuman karena mereka tahu Rasulullah SAW ingin melamarnya, mereka tidak melanjutkan. Akhirnya dia dilamar oleh Nabi SAW. Waktu itu dia katakan, saya ini Rasulullah wanita yang sangat pencemburu. Yang kedua, saya masih punya anak kecil. Ya orang kalau baru menikah punya anak kan agak terganggu, ya enggak ya? Terganggu oleh anaknya. Maka dia bilang, saya punya anak kecil. Yang kedua, saya pencemburu, karena Nabi sudah berbini kan, Nabi sudah beristri itu belum ya? Sudah kan? Sudah banyak kan? Ya makanya Ummi Salamah katakan, saya pencemburu, nanti berbantah kerja, nanti sibuk Rasul mengurus kami nanti. Ya kalau pencemburu kan tentu bantahnya. Lalu kata Nabi SAW, ammal bint, adapun anak perempuanmu, nanti saya minta Ammar ibn Yasir untuk menjaganya atau memeliharanya. Ammar ibn Yasir. Adapun cemburumu nanti aku doakan. Kalau Nabi doakan insyaallah ya sah. Jadi ada pula orang nak menikah, bang, saya ini tidak penyabar orangnya, karena dia baca hadis ini
Hadis Nabi waktu dia Ummu Salamah, saya penjemuru dan saya doakan. Lalu dia bilang nanti saya doakan pula supaya hilang tidak penyabarnya. Lupa dia bukan Rasulullah. Jadi bukan, mungkin tidak mustajab doanya. Allah musta'an. Atau bahasa disabar-sabarkan lagi. Ya, karena dia tidak penyabar puasa, karena doa tidak mustajab, terus kita yang banyak bersabar. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah, dari anaknya mendekati ibunya. Ummul Mukminin, yaitu disebut dengan Ummul Mukminin karena istri-istri Nabi itu adalah ibu bagi orang-orang beriman. Makanya tidak boleh istri Nabi dinikahi setelah Nabi wafat, karena sama dengan menikahi ibu sendiri, maka diharamkan. Wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri beliau adalah ibu-ibu bagi mereka, yang harus lebih kita muliakan dari ibu kita sendiri. Jadi kalau ada orang yang memfitnah ibunda kita, maka kita wajib untuk melawannya, wajib untuk membencinya, karena ibu kita sendiri dilecehkannya. Maka oleh sebab itu, siapapun yang melecehkan ibunda kita, maka dia adalah musuh bebuyutan kita, bukan teman, bukan sahabat, dan wala karamah. Ma'asyar kiram dirahmati Allah SWT. Annaha qalat, Ummu Salamah berkata, ja'at Ummu Sulaim, datang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini terkenal ya. Ummu Sulaim sangat terkenal. Nah, Ummu Sulaim adalah istri Abu Talha Al-Ansari. Beliau itu terkenal dengan maharnya yang sangat mahal. Apa maharnya? Al-Islam. Islamnya Abu Talha, sehingga Masya Allah masuk Islam Abu Talha, wa hasuna islamuhu, dan masuk Islam dan baik Islamnya, sehingga kisahnya ma'ruf dalam Islam. Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhata, istri Abi Talha, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat ikhwani fillah, yang sahih Ummu Sulaim adalah etik Nabi sepersusuan. Etik Nabi sepersusuan. Jadi kalau nanti bertemu bahwa Nabi SAW tidur di rumah Ummu Sulaim, ajan canda buelar kiai tidur di rumah santriwah wati, jangan terbayang itu lah. Jadi kata itu masalah, kadang-kadang salah paham di hadis, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ada orang telok 52 gitu. Itulah karena mungkin salah paham dengan hadis tadi. Ummu Sulaim itu adalah etik Nabi, sama dengan Ummu Haram Al-Ansari, ya saudari Ummi Sulaim, seperti yang ditahqiq oleh Syekh As-Sayyah dalam kitabnya Ummu Haram, hadis Ummu Haram. Nah, bahwasanya dia itu adalah bibi Nabi sepersusuan, karena dulu ibunda Nabi asli, ibu Nabi asli, nah lupa pula tuan, ibunda Nabi kita orang asli halak kita, orang Madinah, kan dari Bani An-Najjar, dari Khazraj. Makanya kuburan ibunda Nabi di mana? Dah lupa lagi, tidak ada maulid nampaknya.
kuburan ibunda Nabi di Abwa. Abwa itu adalah sebuah kampung tidak jauh dari Madinah. Jadi beliau ketika itu ziarah ke rumah dunsananya di Madinah, ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanannya bersama anaknya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam masih kecil, dia meninggal di Abwa itu. Jadi Nabi aslinya kalau ikut ibu aslinya orang mana? Madinah. Kalau ikut bapak orang Makkah. Kalau ikut datuk orang Arab. Ikut datuknya Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ummu Sulaim istri Abu Talha datang ke Rasulullah SAW faqalat, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu menjelaskan yang hak. Allah tidak malu ketika membicarakan yang hak. Ya, berarti ini pakai muqaddimah. Kan ada hal-hal yang kadang-kadang tabu ditanyakan, seperti yang akan ditanyakan ini. Tapi untuk mencari kebenaran, maka malu itu harus ditepis. Dan ini seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi wasallam, sebaik-baik wanita itu adalah orang Ansar. Apa sebab? La yamna'uhunna al-haya'u minas su'al. Mereka itu tidak terhalang oleh rasa malu kalau ingin bertanya tentang kebenaran. Jadi mereka bertanya. Contohnya Musulim kan orang Ansar ya. Bertanya ke Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha la yastahi minal haqq. Allah tidak malu menjelaskan yang hak. Lalu apa pertanyaannya? Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat? Ini mohon maaf Rasulullah. Ya, Allah tidak malu menjelaskan kebenaran. Tolong jelaskan. Apakah wanita mesti pula mandi apabila dia bermimpi? Jadi dia mempertanyakan, apakah wanita itu mesti mandi kalau bermimpi? Ya. Sebenarnya kalau dia pakai kias, itu kias itu kan terbagi bagi macamnya, yaitu diantaranya adalah nafyu al-farq, nafyu al-fariq. Kalau laki-laki kan dah masyhur bahwa bila dia mimpi dia wajib mandi. Nah sekarang perempuan seperti itu juga atau tidak? Kalau pakai kias sebenarnya cukup, tapi dia ingin pastikan dengan dalil. Ini kadang-kadang salah kias kan, macam Ammar kan dikiaskannya tayamum kepada mandi, akhirnya berlumuran debu lah badan. Nah, jadi di sini Sulaim hati-hati juga, jangan-jangan ada hukum yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan, maka dia tanyakan. Walaupun pada asalnya segala hukum yang berlaku untuk laki-laki berlaku juga bagi perempuan, karena pada asalnya la farqa bainar rajul syariah. Pada asalnya tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan syariat, kecuali yang ada dalil yang membedakannya. Kecuali ada dalil yang membedakannya. Mas waktunya ya, kita azan dulu. Nah, oh pakai pinjam? Allah
Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dia menanyakan apakah sama atau berbeda. Lebih kurang begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, idza ra'atil ma'." Iya. Wanita bila bermimpi juga wajib mandi sama dengan laki-laki. Tapi bila melihat air. Bila melihat air, maksudnya bukan air sumur, bukan air keran. Maksudnya ada air bekas mimpi itu. Ya bukan karena melihat air hujan tuh enggak, tapi melihat air di tempat yang bila ada air keluar dari situ, maka seseorang wajib mandi junub. Berarti laki-laki sama dengan perempuan? Iya. Jadi laki-laki perempuan sama dengan laki-laki, karena memang pada asalnya hukum-hukum yang berlaku walaupun bunyinya kadang laki-laki sah, sering bunyinya laki-laki, tetapi berlaku bagi perempuan. Apa contohnya laki-laki dalam hadis? La yuqimanna ar-rajulu min majlisihi. Jangan sekali-sekali seorang laki-laki, kan laki-laki ya,
menyuruh saudaranya meninggalkan tempat duduknya di masjid. Paham maksudnya? Jangan bawa buat tempat duduk di musajid. Tak paham. Ini tuan musajid orang lapang gitu, je tak paham. Nak tuan tu sok pergi umrah. Je, pun nak umrah ha. Jadi pergi umrah tu itikaf di 10 malam terakhir di Masjidil Haram. Tuan tu cuma makna hadis Quran. Paham? Woi, haji kalau tak begitu saksitan kan? Kalau sitan, manci tak bisa lalu. Manci tak bisa lalu. Jadi antum sekarang masuk lapai keliling dalam masjid, tidak ada tempat duduk. Nampak Ustaz Dasman orang Indonesia mau jalan, pegangnya, dia duduk sikonya. Boleh tu tak? Ini orang Arab orang Indonesia, boleh tak? Tak boleh. Jadi di situ la yuqimanna rajula min majlisihi. Ini bukan hanya masjid aja, di tempat lain pun siapa yang pertama sampai maka dia lebih berhak, termasuk di bus, termasuk di pesawat kan? Pesawat dapat tiket je, nomor dah isan. Tapi kalau di bus kan kadang tak bernomor gitu kan, outlet kan? Boleh tak kita? Dia duduk orang tagak? Tak boleh. Nah, kan hadisnya laki-laki. Nah, tiba-tiba ada mama lebih dia suruh dia orang tidur gomnya lebih dia ajinya dihajanya. Ada hadis Nabi la yuqiman ar-rajula min majlisihi. Jangan sampai seseorang menyuruh saudaranya berdiri dari tempat duduknya. Itu kan laki-laki rumah dan pedusinya. Boleh tidak dia jawab kayak gitu? Tidak, karena hadisnya memang laki tapi berlaku untuk perempuan. Nah, apa sebab? Sebab kalau laki-laki disebut perempuan tabu tawin, tapi kalau perempuan disebut wan jantan sering tertinggal. Makanya kalau ada ruangan khusus perempuan itu laki tidak boleh masuk. Tapi ruangan laki-laki semuanya banyak ibu-ibu masuk. Awak pergi ke belakang sitar dia, abi wangi ke awak. Ama-ama kadang lama sampai ke mihrab lagi. Jadi MC lagi lah. Jadi MC lagi lah jadi mihrab. Awak kan kena wangi kan. Makanya laki-laki kok lapang. Pedusi. Iya. Saya tengok kalau jadi presiden awak, bini awak, kalau awak jadi presiden, bini awak jadi ibu presiden. Tapi coba bini awak jadi presiden, awak, izin lihat dan bapak presiden tuh boleh lepas bapak Isar, kan dia, iya rendah. Di istana negara. Kalau jantan jadi presiden laki, deh, saya bebas-bebas lah ibu presiden masuk, kan ya, tak lihat mau dipresur orang. Tapi kalau bini jadi presiden, laki deh saya masuk, Nah, kalau bini jadi presiden, sebanyak-banyak jabatan bini, ketua Dharma Wanita, ketua tim bergerak PKK, ketua banyak kan? Tapi kalau ini jadi presiden laki, tidak ada Dharma pria. Ada nama pria. Tim penggerak kebun sawit dah ada. Jadi ada itu kaum muslimin. Sampai ustaz. Kalau ustaz suaminya pasti dia ustazah doang bini. Buya dia umi deh, kiai dipanggil nyai. Tapi kalau bini yang ustazah, laki lah tembok, tak siapa dah ustaz deh, siapa dah nyainya.
sopir ustazah ini kan. Alhamdulillah. Oleh sebab itu makanya kaum wanita harus memberi laluan kepada kaum laki-laki. Ini kalau lewat dan laki-laki itu produksi tambung. Jadi makanya hadis atau ayat-ayat dan hadis-hadis walaupun bunyinya laki-laki tapi perempuan masuk di dalamnya. Masuk di dalamnya. Maka pertanyaan di sini bahwasanya Ummu Sulaim menanyakan ke Nabi alaihi salatu wassalam, apakah seseorang bermimpi wajib juga mandi? Kata Nabi, sama. Ya, sama, tapi dengan syarat iza ra'atil ma. Apabila dia melihat air. Apabila dia melihat air. Nah, air di sini maksudnya tentu pahamlah tuan-tuan ya, air yang menyebabkan wajib mandi. Kalau nampak ayu asil kah? Pasti aku nampak deh. Wajib mandi? Enggak. Jadi kan paham rupanya ya. Alhamdulillah. Kalau dia paham dah selesai kaji itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, hadis ini banyak di antara faedahnya adalah bahwasanya bertanya dalam hal-hal yang sensitif itu kalau diperlukan tidak masalah ya, walaupun kadang-kadang ada yang lebih hati-hati, lebih menjaga, mewakilkan kepada orang lain, mewakil pada orang. Misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika dia seorang laki-laki yang sering mengeluarkan mazi. Artinya kalau sering mengeluarkan mazi, kan mazi itu keluar dengan berbagai sebab, diantaranya adalah karena memang sangat sensitif seksual. Artinya sensor seksualnya sangat tinggi dan sangat sensitif. Ada orang kadang dengan sensitif, dengan melihat saja itu sudah mengeluarkan mazi. Tapi ada yang lemati itu sensor dia. Kalau itu payah ada lain, lemati sensor lain. Ini kadang bersentuhan saja kadang dengan istrinya tidak bisa. Makanya ada sebagian orang tidak mau dia bersalaman sama istrinya kalau sudah berwudu. Sebab tidak jarang terjadi Rasulullah SAW salat basah kosen tadi bersalaman ya jam ini sebelum salat, apalagi kalau lama nak bosok. Allah musta'an. Jadi ketika beliau dia katakan kuntu rajulan mazza'an, saya laki-laki yang mudah keluar mazinya. Di antara sebabnya adalah kerja keras. Orang pekerja keras juga kadang sering keluar mazi. Dan mungkin sebab yang kedua inilah bagi Ali, karena Ali adalah seorang yang pekerja keras. Nah, orang yang dikenal dengan kekuatannya. Maka dia katakan amartu al-Miqdad ibn Aswad ayas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya minta kepada Miqdad Ibnu Aswad untuk menanyakan perihal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa alasan? Lima kanat ibnatihi minni, karena masalah ini sensitif, karena istri saya anak perempuan beliau. Antu kan kalau masalah itu kan berkaitan jabini, banyak masalah kan ya, tanyalah kayak mintu ya kan sensitif kan, bapak ceroyanya kan. Jangankan menantu, anak kandung aja kan susah menanyakan hal seperti ini pada orang tuanya, walaupun orang tuanya alim, ulama atau ustaz, maka dia akan suruh orang lain. Oleh sebab itu Ummu Sulaim yang dalam hal ini kan Nabi boleh dikatakan keponakannya, walaupun Nabi lebih tua daripadanya karena di sepersusuan,
Tapi di apa istilahnya, kalau bahasa kitanya pulauannya lebih tinggi, ya, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi makanya dia memulai dengan muqaddimah, innallaha la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu menjelaskan yang hak. Oleh sebab itu tolong jelaskan, saya tidak bisa menahan ini untuk bertanya. Maka dia tanyakan, apakah perempuan bila mimpi wajib mandi? Kata Nabi SAW, na'am, tapi syaratnya iza ra'atil ma. Ini kan saya setuju juga, bila dia melihat air. Di mana air? Tentu ya di kemaluan. Ya, bicara di ini dengan bibi kan kurang apa juga kan. Cuman karena ini hak hukum yang harus dijelaskan, maka Nabi SAW juga jelaskan. Makanya ketika dia bertanya seperti ini, di riwayat disebutkan Ummu Salamah ketika mendengar pertanyaan itu dia menutup mukanya. Ketika Ummu Sulaim bertanya pada Nabi, kan Ummu Salamah kan hadir tuh, maka Ummu Salamah malu, dia ditutup mukanya. Dalam riwayat lain dikatakan fadahtin nisa, kamu nih membuka rahasia kaum wanita. Jangan, ini rahasia kita aja, bahwa kita juga ikut mimpi. Karena mimpi itu kan banyak sebabnya. Di antara sebabnya adalah berpikir, terpikir sah. Kan ya, mimpi itu kan banyak sebabnya karena pikiran. Kalau kita memikirkan hal-hal seperti itu, mungkin terbawa dalam mimpi. Iya. Kan ada kadang-kadang sah, ada enggak? Ya, banyaklah keadaan kondisi-kondisi, kadang kondisi orang rumah sedang tidak di rumah, atau di rumah tapi seperti tidak di rumah. Paham enggak? Kadang-kadang hidup serumah tapi tidak hidup bersama. Hidup serumah tapi tidak hidup enggak paham istilah kan? Seumahnya tapi tidak hidup bersama. Ada macam itu? Adanya seorang lolok tendi kasu di dapur, seorang tendi berando. Ada? Lah nahu capek waduh puluh. Ada kan? Itu namanya hidup serumah tapi tidak hidup bersama. Nah, dalam kondisi seperti ini kadang-kadang terpaksa orang menghayal, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi nak kodok menghayal, wih, yang kodok menghayal kan orang jantan kodok menghayal doh, hah? Nak kodok melamun doh, kau jantan, mandak sana. Nah, yang sering melamun itu laki-laki. Perempuan itu lebih tahan dalam masalah ini. Makanya itulah sebabnya laki-laki dibolehkan. Laki-laki dibolehkan? Ya takut nampak. Laki-laki dibolehkan lebih dari satu. Karena memang butuh. Kalau perempuan tidak. Perempuan itu kadang-kadang lebih tahan daripada laki-laki pada umumnya. Ya, kalau dalam hadis Umar dikatakan perempuan itu bisa sampai 6 bulan tahan sah. Laki-laki 6 jam kadang tidak tahan. Hah? 6 jam kadang tidak tahan. Allah musta'an. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin muslimat kadang-kadang terbawa dalam pikiran, atau memang datang dari syaitan bisa saja, atau datang dari syaitan. Nah, bagaimanapun yang penting Ummu Salamah ketika mendengar Ummu Sulaim bertanya, dia merasa malu karena hal ini sangat tabu ditanyakan oleh seorang perempuan kepada laki-laki. Tapi dia katakan tadi, innallaha la yastahi minal haqq. Ini pelajaran penting bagi kita pula, bahwa bila menanyakan hal-hal yang kontroversial, hal-hal yang sensitif, ya dikasih muqaddimah lah. Kau tak maaf Ustaz, jangan tersinggung Ustaz. Ini misalkan, atau ini mohon maaf Ustaz, saya sebenarnya malu bertanya, tapi apa boleh buat, kalau tidak ditanyakan nanti takut
diberikan muqaddimah seperti ini. Berarti Ummu Sulaim mengatakan innallaha la yastahi minal haq. Tak langsung aja Rasulullah wajib mandi ni. Tak dikasih muqaddimah. Ini kan juga dalam berbahasa. Orang kita kan ahli di piawai di situ tu kan. Makanya kan nak minta pay je nak lama gitu kan. Iya. Ya contoh kok tahu tumbuh di nasi laba makan punya, tahu di ayu laba minum. Aku tengok apunnya layangkan pandangan kiri kanan. Pandai banyak situ. Hasil itu tidak dapat lope izin kan. Nak izin bukan satin suci mukonan jangan. Kau duduk dalam keso tak nak apa liang. Ni nak kamu dia nak mandagu ayu. Kau lah nak liu kan. Nak buka selo saja. Habis datuk ni. Dia ambil sang, dua nak lepas tiga. Itu tak kena lama kan. Jadi sama juga dengan bahasa-bahasa yang seperti ini. Untuk meminta sesuatu tidak langsung terus terang, tapi ada bahasa-bahasa kiasan. Dan barangkali dalam hal-hal yang sensitif seperti ini perlu kita memakai bahasa-bahasa yang seperti itu. Bahasa-bahasa yang seperti itu. Yang tiga, bahwa sesungguhnya orang yang pemalu kadang-kadang sering menelan kejahilan. Dia malu bertanya, sesat di jalan atau jalan terus. Jalan terus kan selesai aja deh. Oleh sebab itu maka diupayakan untuk bertanya. Yang keempat, bahwasanya pada umumnya hukum-hukum dalam syariat ini walaupun disebutkan pada umumnya dengan bahasa laki-laki, tapi biasanya wanita ikut di dalamnya, karena tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah hukum pada umumnya, kecuali yang dikhususkan oleh syariat. Baik, barangkali sampai di sini kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin selepas ini tentang tentang peluh orang yang junub, ya, bahwa apakah dia peluhnya itu najis atau tidak. InsyaAllah kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf sekiranya jelas sekali, tidak ada yang perlu ditanyakan. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.